ada tekanan, ada politik uang yang besar, ada bansos yang besar, dan ada keterlibatan aparat. Tentu itu menjadi pertanyaan. Berarti Pak JK sendiri secara pribadi gitu Pak, merekam bahkan melihat gitu Pak ya, adanya pengerahan aparat, penyebaran bansos yang secara masif dilakukan gitu Pak, melibatkan penguasa lah gitu Pak. Itu memang terlihat secara gamblang gitu ya Pak. Wapres RI ke-10 dan ke-12. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya. Iya Pak, ini terima kasih Pak. Kita sudah diterima di kediaman Bapak untuk wawancara khusus di program detoxmerdeka.com Pak. Oh gitu. Iya Pak. Ya ini ada beberapa hal yang kita ingin bicarakan lah gitu Pak. Kita ngobrol sambil santai, ngobrol, melihat, mendengar pandangan dari Pak JK lah sebagai salah satu tokoh bangsa. Nah ini Pak, saat ini kan situasi politik masih hangat nih Pak. Pasca pemilu 2024 lah gitu. Ya. Prosesnya sejak awal juga banyak yang mengkritisi gitu kan Pak. Banyak juga tokoh seperti Pak Quraish Shihab, Ibu Sinta Nuriyah yang tempo hari sempat datang ke tempat Pak Wapres Ma'ruf gitu kan, menyampaikan ada hal yang perlu dikritisi lah. Nah menurut pandangannya Pak JK seperti apa? Ya seperti Anda sampaikan, demokrasi kan dihasilkan dari proses yang baik. Apapun, ya, demokrasi, pemerintahan, juga hal-hal lain. Jadi bukan hanya hasilnya, tapi proses untuk mencapai situ harus baik. Nah banyak pihak dan kita juga merasa ada juga banyak informasi tentang proses yang menyalahi etika-etika demokrasi itu sendiri. Itulah menyebabkan maka banyak kritikan, banyak sanggahan, dan juga kadang-kadang kemarahan dari masyarakat. Nah, inilah yang tentu efek dari pemilu yang harus diselesaikan. Karena siapapun yang memerintah ke depan, apakah Pak Prabowo, dia harus memerintah dalam keadaan yang lebih baik. Kalau keadaannya begini, terus demo tiap hari, tentu pemerintahannya akan dikuras tenaganya untuk menyelesaikan hal itu. Sedangkan kita berada dalam kondisi negeri yang harus betul-betul kita kelola dengan baik. Tanpa itu maka negeri ini akan menurun. Iya. Nah Pak, ini kan banyak berbagai pihak lah Pak, kalangan yang menilai lah. Pak JK juga kan mungkin pemilu dari zaman Orde Baru, pasca reformasi gitu kan sudah mengikuti lah Pak. Ada beberapa pihak beranggapan ini yang terbrutal, bahkan yang terburuk gitu Pak. Nah menurut Pak JK? Ya itu seperti saya katakan, prosesnya yang tidak memenuhi kriteria demokrasi yang baik. Ada tekanan, ada politik uang yang besar, ada bansos yang besar, dan ada keterlibatan aparat. Tentu itu menjadi pertanyaan masyarakat yang banyak. Bahwa ini situasi harus diperbaiki. Bukan saja untuk kepentingan sekarang, untuk kepentingan yang akan datang. Karena kalau ini berjalan seperti itu, maka nanti proses yang akan datang juga bisa ditiru lagi. Bahwa untuk menang haruslah dengan cara-cara begini, melibatkan aparat, melibatkan dana yang besar, sehingga jadinya kepemimpinan itu dipilih berdasarkan proses yang tidak sesuai. Ya. Berarti Pak JK sendiri secara pribadi gitu Pak, merekam bahkan melihat gitu Pak ya, adanya pengerahan aparat, penyebaran bansos yang secara masif dilakukan gitu Pak, melibatkan penguasa lah gitu Pak. Itu memang terlihat secara gamblang gitu ya Pak? Ya tentu tidak juga secara langsung, tapi saya kira masyarakat akan lebih tahu. Kan itulah pentingnya klarifikasi. Ya.
tentu pihak yang diartikan melakukan seperti itu tentu mengatakan tidak. Lain pihak yang lain mengatakan ya terjadi begitu. Maka karena itu perlu klarifikasi. Nah, klarifikasi itulah sebenarnya lebih baik secara konstitusional lewat DPR dengan hak angket. Jadi hak angket itu penting untuk semua pihak. Ya. Pihak yang menuduh harus membuktikan tuduhannya, pihak yang tertuduh harus membuktikan bahwa dia tidak berbuat seperti itu. Karena kalau tidak akan terjadi masalah yang panjang. Ya Pak, ini kan soal hak angket ini kan masih terus bergulir nih ya Pak ya. Beberapa parpol menyatakan nanti setelah rekapitulasi tanggal 20 Maret gitu kan Pak. Dan itu kan pertama kali digulirkan oleh Capres 03 ya Pak, disambut juga sama 01. Nah ini kan bukan hanya soal angka kalau bagi mereka Pak. Nah, kalau menurut Pak JK, nanti proses hak angket ini DPR yang penting itu apa Pak? Mengklarifikasi, Ya. seperti katakan tadi. Fungsi hak angket kan menyelidiki. Jadi saya kira jangan takut. Kenapa sih menghindar? Lebih baik terbuka aja bahwa kami tidak lakukan itu. Ya, yang tertuduh. Tapi konsekuensinya pihak yang katakanlah inisiatif angket itu membuktikan. Jadi bagus sebenarnya untuk bangsa ini supaya kemudian clear semua, tidak ada kecurigaan, berjalan baik negeri ini. Ya. Pak JK secara personal juga mendorong agar itu bisa jalan lah gitu Pak, karena itu konstitusional ya Pak, proses itu ya Pak. Tidak ada cara lain. Apakah mau cara jalanan? Tentu kita juga tidak ingin. Ingin terus-menerus seperti itu kan. Ya, tapi intinya ya kita kan selalu mengatakan mari kita menyelesaikan bangsa ini secara konstitusional. Ya. Mari kita selesaikan itu secara konstitusional. Nah ini Pak, melihat komposisi saat inilah gitu ya Pak, posisi yang ada di kubu 02 dan sebaliknya gitu Pak. Nah Pak JK melihat apakah ini prosesnya akan berjalan, karena kemarin paripurna tuh Pak, ya kan dari P3, Nasdem tuh belum nggak menyatakan sikapnya gitu Pak. Iya, kita lihat aja lah 1-2 hari ini. Ini kan sedikit lagi diumumkan itu ya. Setelah itu tentu ada kegiatan aksi-aksi, artinya maksudnya proses-proses menuju itu, dan itu baik. Iya Pak. Proses seperti itu justru lebih baik ketimbang nanti demo terus berlanjut di jalanan. Dan kecurigaan, jangan lupa. Nah kalau dari ini Pak, dari tim Amin sendiri Pak JK walaupun tidak masuk gitu ya, tapi kan memang mendukung Pak Anies dan Muhaimin gitu Pak. Nah, di koalisi di Amin ini, penglihatan Pak JK solid nggak nih Pak untuk mendorong hak angket jalan di DPR ini Pak? Apa yang saya dengar dan saya ketahui ya mereka teman-teman itu solid. Tapi tinggal lihat aja nanti bagaimananya dalam 1-2 hari ini. Iya. Ya, tahu saling itu gua. Ya karena kan ada juga yang berpendapat kubu sebelah lah gitu Pak. Ini hak angket buat posisi bergaining aja, menaikkan posisi tawar gitu Pak. Semua tentu mempunyai alasan-alasan, argumentasi. Tapi inti daripada itu, rakyat ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Gitu ya Pak.